Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Nur Afifa, NPM 2263165 from University Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Inggris. Ini adalah merupakan tugas mata kuliah dalam pengembangan kurikulum in English. So this is metode pembelajaran bahasa Inggris have 12 method. The first is role play, is bermain peran. Dalam metode pembelajaran ini, teknik pembelajaran bahasa yang meminta siswa untuk memainkan peran tertentu dalam situasi yang telah ditentukan dengan menggunakan bahasa bahasa target, yaitu bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu adalah proses approach atau proses pendekatan, di mana metode pembelajaran bahasa khususnya writing misalnya yang akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami, menghayati, menilai dan merefleksi sendiri langkah-langkah penulisan hingga dari awal penulisan hingga terbentuknya penulisan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah inquiry based teaching atau biasa disebut dengan IBT, adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara intensif untuk mengajukan atau melakukan observasi data dan menarik simpulan serta menjelaskan temuannya itu kepada orang lain. Dan yang keempat adalah discussion atau diskusi. Dalam metode pembelajaran ini, siswa itu atau kelompok siswa secara intensif melakukan pembicaraan ilmiah guna mengumpulkan pendapat atau suatu persoalan. And the five is problem based learning, adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada kehidupan nyata siswa, di mana siswa itu diminta dan dibimbing untuk mempelajari masalah berdasarkan pengalaman yang telah dirasakan oleh siswa itu sendiri, sehingga akan membantu terbentuknya pengetahuan baru. And the sixth is games atau biasa disebut dengan permainan. Ini tujuannya untuk membuat peserta didik lebih bersemangat dalam proses pembelajaran tersebut. Five is jigsaw. Jigsaw ini salah satu bentuk pembelajaran yang kooperatif, yang dimana sebagai pembelajaran yang menciptakan interaksi kelas yang bermakna dalam lingkungan yang mendukung sehingga mengarah pada pencapaian belajar siswa tersebut. And yang ke-8 adalah split information. Kegiatan ini salah satu bentuk kegiatan komunikatif, di mana melibatkan minimal satu siswa or more student yang mempunyai informasi, di mana siswa ada student itu tidak mempunyai informasi itu. Jadi saling membentukkan informasi, so that the second student asking about the information to the first student. And the nine is problem solving atau rumusan masalah. Siswa itu diminta untuk memecahkan suatu masalah secara berkelompok. Siswa harus menggunakan sumber daya bahasa atau biasa disebut dengan language research untuk saling melakukan komunikasi. And the 10 adalah number head together, atau kegiatan ini dikembangkan oleh Spencer Kagan in the 1992 untuk bersifat komunikatif, karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide dan mempertimbangkan jawaban mereka yang paling tepat, dan juga mendorong siswa itu untuk meningkatkan semangat dalam kerjasama. And the 11 is the project based learning, adalah pembelajaran berbasis project, yang dimana teacher itu meminta student untuk perseorang atau grup yang dalam jangka waktu tertentu untuk mengerjakan suatu project, dan hasil project tersebut akan ditampilkan atau dipresentasikan di depan kelas. And the 12 is a text based learning, ialah pembelajaran berbasis tugas, artinya di mana itu pekerjaan yang dibuat sedemikian rupa oleh teacher untuk dikerjakan oleh student, dan dalam menyelesaikan tugas tersebut student harus menggunakan sumber daya bahasanya atau language research untuk berkomunikasi. Nah, jadi 12 metode itu adalah metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.